Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel SC. Jadi di segmen Kismis Kisah Misteri kali ini saya menceritakan tentang Misteri Gunung Salak. Oke, sebelum masuk ke ceritanya, alangkah baiknya kalian dukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, and share ke teman-teman kalian semua, agar kami lebih semangat lagi untuk membuat video-video yang lebih menarik lagi. Baik, tanpa banyak basa-basi kita gas ke ceritanya. Kismis Kisah Misteri dimulai. Gunung Salak berdiri menjulang, terlihat gagah dengan lereng-lerengnya yang curam dan hutan lebat yang menyelimutinya seperti selimut tebal. Tetapi di balik keindahannya, ada sesuatu yang jauh lebih gelap, sesuatu yang tidak terlihat, tetapi dapat dirasakan oleh siapapun yang memasuki wilayah ini. Angin yang bertiup di antara pepohonan membawa bisikan yang bukan dari dunia ini. Suara-suara yang samar terdengar seperti tangisan kesedihan dan jeritan ketakutan yang menggema di dalam hutan. Tidak ada yang tahu asalnya. Tetapi setiap pendaki yang pernah mendengar suara itu selalu merasakan bulu kuduk mereka berdiri, seolah ada mata yang mengawasi dari kegelapan, mengintai setiap langkah mereka dengan tatapan dingin. Pada malam hari, Gunung Salak berubah menjadi tempat yang benar-benar asing. Kabut tebal turun dengan cepat, menutupi setiap jalan setapak dan membuat siapa saja yang ada di sana kehilangan arah. Suara-suara aneh semakin jelas terdengar. Detak langkah berat yang bergerak perlahan di balik pepohonan, desah napas panjang yang menggema di telinga, dan terkadang suara rintihan yang seolah berasal dari tanah di bawah kaki. Kabut itu bukanlah kabut biasa. Ada cerita lama yang mengatakan bahwa itu adalah roh para korban pesawat yang jatuh di gunung ini bertahun-tahun lalu. Wajah-wajah mereka konon terlihat samar di balik kabut, mata mereka kosong, tetapi penuh dengan penderitaan, seolah meminta pertolongan yang tak pernah datang. Ada sebuah kawasan di lereng gunung yang dikenal dengan nama Lembah Sunyi. Di sana, hutan terasa lebih gelap dan lebih dingin, meskipun di siang hari. Pepohonan besar dengan akar-akar yang menjulur menyerupai cakar raksasa, merayap ke atas tanah seakan mencoba meraih siapa saja yang berani melintasi tempat itu. Penduduk setempat mengatakan bahwa pada malam-malam tertentu, suara gamelan terdengar mengalun dari dalam hutan, mengundang siapa saja yang mendengarnya untuk datang mendekat. Tetapi mereka yang mengikuti suara itu tidak pernah kembali. Beberapa pendaki yang tersesat dan berhasil keluar dengan selamat menceritakan bahwa mereka melihat sosok bayangan tinggi, berjalan tanpa suara di antara pepohonan, menghilang begitu mereka mendekat. Misteri yang paling sering dibicarakan adalah keberadaan pasar setan. Bukan pasar seperti biasa, tetapi sebuah pasar gaib yang muncul tiba-tiba di malam hari. Pendaki yang kelelahan sering mendengar suara riuh seperti keramaian, suara orang-orang bercakap-cakap, tawa kecil, dan suara peralatan yang berdenting. Jika mereka mengikuti suara itu, mereka akan menemukan sebuah tempat lapang dengan cahaya remang-remang, seperti diterangi lampion. Para penjualnya terlihat samar, wajah mereka kabur dan tidak jelas, tetapi mereka menawarkan berbagai makanan dan minuman. Tetapi penduduk sekitar selalu memperingatkan, jangan pernah menerima apapun dari pasar itu. Mereka yang melanggar peringatan ini, meskipun hanya mengambil sebotol air, akan tersesat selamanya di dalam hutan, tak pernah bisa menemukan jalan keluar. Selain cerita-cerita itu, ada sebuah batu besar di puncak Gunung Salak yang dikenal sebagai Batu Tangisan. Setiap malam Jumat, batu itu mengeluarkan suara seperti orang menangis, merata pilu dengan suara yang begitu menyayat hati. Mereka yang berkemah di dekat puncak seringkali terbangun di tengah malam karena suara itu, dan meskipun mencoba mencari sumbernya, mereka hanya menemukan batu besar yang basah seperti baru saja disiram air. Penduduk setempat percaya bahwa suara itu adalah tangisan arwah seorang wanita yang meninggal tragis di sana bertahun-tahun lalu, menunggu kekasihnya yang tak pernah kembali. Cerita yang paling mengerikan datang dari para penjaga hutan yang sering berpatroli di malam hari.
Mereka bercerita tentang sosok wanita bergaun putih yang sering terlihat berdiri di tepi tebing, menghadap ke jurang dalam yang gelap. Wanita itu tidak pernah bergerak, tidak pernah berpaling, hanya berdiri diam dengan rambut panjangnya terurai. Tetapi setiap kali ada yang mendekatinya, sosok itu perlahan memudar dan menghilang, meninggalkan hawa dingin yang menusuk. Beberapa saksi mata mengaku bahwa sesaat sebelum sosok itu hilang, mereka mendengar suara lirih yang memanggil nama mereka, seakan mengenali mereka. Padahal, para saksi tidak pernah merasa mengenal sosok itu sebelumnya. Di sekitar air terjun yang tersembunyi jauh di dalam hutan, sering terlihat cahaya-cahaya kecil yang menari-nari di malam hari. Cahaya itu menyerupai kunang-kunang, tetapi jauh lebih terang dan bergerak dengan pola yang tidak wajar. Beberapa pendaki yang penasaran mencoba mengikuti cahaya itu dan berakhir tersesat, berputar-putar di tempat yang sama selama berjam-jam. Mereka yang berhasil kembali sering ditemukan dalam kondisi linglung, tidak dapat mengingat apa yang terjadi selama mereka hilang. Ada yang percaya bahwa cahaya itu adalah jelmaan arwah penasaran, mencoba menarik korban-korban baru untuk menemani mereka dalam keabadian di hutan itu. Di lereng sebelah utara, ada sebuah makam tua yang tersembunyi di balik semak belukar. Makam itu diyakini sebagai tempat peristirahatan terakhir seorang dukun sakti yang dihukum mati oleh penduduk desa karena praktik ilmu hitam. Mereka mengatakan bahwa malam-malam tertentu, suara mantra dan doa-doa terdengar dari arah makam itu, meskipun tidak ada seorang pun di sana. Hawa di sekitar makam terasa lebih berat, seperti ada tekanan yang tak terlihat yang membuat siapa saja yang berdiri di sana merasa sesak dan sulit bernapas. Orang-orang yang berani mengunjungi makam itu sering kembali dengan tubuh lemah, jatuh sakit tanpa sebab yang jelas, seolah membawa pulang kutukan yang melekat pada tempat itu. Gunung Salak, dengan segala misteri dan kegelapannya, tetap menjadi magnet bagi mereka yang mencari tantangan dan keindahan alam. Tetapi mereka yang pernah merasakan kengerian yang tak terjelaskan di sana tahu bahwa ada lebih banyak yang tersembunyi di balik hutan lebat dan lereng curamnya. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika, sesuatu yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang penuh ketakutan, sesuatu yang mengintip dari kegelapan, menunggu saat yang tepat untuk menunjukkan diri. Bagi mereka yang cukup berani untuk mendaki Gunung Salak, ingatlah selalu untuk tidak melupakan adat dan menghormati penghuni tak kasat mata yang sudah lama berdiam di sana. Sebab mereka tidak pernah tidur, selalu mengawasi, dan siap mengingatkan siapapun yang melupakan batas antara dunia manusia dan dunia yang tak terlihat. Oke, mungkin segitu saja cerita yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan dapat menghibur kalian semua. Dan jangan lupa ikuti kami terus ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.